Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalam ala Rasulillah sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mengambil ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan kita belajar, ya, dengan kita belajar mengetahui apa yang telah kita belum ketahui, dan itu adalah sebagian dari apa yang kita ketahui. Itu menjadi sebuah hal yang memang perlu kita lakukan. Tentunya ilmu menjadi hal yang sangat penting, karena tanpa ilmu kita tidak akan bisa berada, kita tidak bisa beradaptasi dalam dunia yang fana ini. Teman-teman semuanya, perkenalkan, sebelumnya nama saya Ari Muhammad Al-Fatih. Saya berkuliah di Universitas Islam 45 Bekasi di Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam. Para teman-teman ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan satu materi, yang mana materi ini saya khususkan untuk ujian tengah semester mata kuliah fikih kontemporer, yang mana pada hari ini materi yang akan saya sampaikan mengenai seni dalam Islam, yaitu kita fokuskan kepada seni musiknya. Karena yang kita tahu ya, seni musik itu teman-teman adalah banyaknya ataupun rangkaian daripada seni-seni yang lain ya. Misalnya ada seni rupa, seni lukis, seni tari, dan seni-seni yang lainnya. Tetapi yang kita fokuskan pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas mengenai seni musiknya saja. Kita akan membahas mengenai seni musiknya saja. Oke, baik, langsung saja teman-teman. Kita tentunya, kalau kita mau mengetahui sesuatu hal, ya, pasti kita harus tahu dulu pengertian. Kita harus tahu dulu hakikat. Baru kita bisa memaknai apa yang telah kita pelajari tersebut ya. Yang pertama, mengetahui pengertiannya terlebih dahulu ya. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan menggunakan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar atau menggunakan seni suaranya. Bisa juga indera pendengar seni lukisnya. Lalu menggunakan perantara gerak ya, atau menggunakan seni tari dan drama. Nah, pengertian ini diambil dari buku yang dikarang oleh Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi dalam bukunya Seni dalam Pandangan Islam halaman 13. Oke teman-teman sekalian, tadi sudah dijelaskan dari pengertian tersebut, bahwasannya memang seni adalah tadi penjelmaan rasa indah, di mana apa yang kita rasakan itu menjadi suatu keindahan bagi kita ya. Jelmaan ya, jelmaan yang terkandung dalam jiwa manusia. Artinya apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan ya, pasti sudah ada di dalam diri kita. Kita bahagia sudah menjadi hal yang sangat wajar, karena memang sudah dijelaskan terkandung dalam jiwa manusia. Rasa indahnya itu sudah ada di diri kita, tinggal kita mengekspresikannya seperti apa. Bisa menggunakan seni yang lain ya, bisa menggunakan musik, bisa menggunakan seni tarinya, bisa menggunakan seni rupanya. Tetapi yang kita bahas pada kesempatan hari ini mengenai seni musiknya saja.
Nah, yang kedua mengenai hukum seni dalam pandangan Islam. Ya. Dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian. Ya. Yang pertama dalam Al-Quran surah Luqman ayat 6, di mana beberapa ulama menafsirkan bahwa maksud dari lahwal hadis, yang lahwal hadis itu yang berada di kalimat ataupun yang ada di dalam surat tersebut pada ayat ini adalah sebagai nyanyian, ya, musik ataupun lagu. Ya. Nah, yang menyebutkan tentang nyanyian ataupun lagu dan sebagainya adalah diantaranya Al Hasan, Al Qurtubi, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Lalu dari ayat-ayat yang lain pun juga ada pengharaman nyanyian. Ya. Yang pertama di dalam Quran surah Al-Isra, ya, ayat 64. Ya. Teman-teman bisa mencari surat tersebut. Ya. Ini menjadi hal yang harus kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Lalu yang kedua, yang mengharamkan nyanyian adalah hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, ya, sutera, arak dan alat-alat musik. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa pada saat di golongan ataupun golongan umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan ada masanya yang menghalalkan zina, sutera, arak dan alat-alat musik. Ya. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, hadis nomor 5590. Lalu yang selanjutnya mengenai pengharaman mengenai nyanyian, seni musik, ya, adalah dari hadis Aisyah radhiyallahu an. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan nyanyian-nyanyian atau qainah, ya, dan menjual belikannya, mempelajarinya atau mendengarkannya. Ya. Sekarang teman-teman bisa melihat, ya, banyak artis-artis, banyak para penyanyi, banyak orang-orang yang terjun langsung ke dalam berkiprah di dalam dunia musik. Ya. Mereka kalau memang tidak dibayar, kan, mereka sudah mengeluarkan potensi diri mereka. Mereka sudah istilahnya itu meluangkan waktunya untuk mengisi di suatu acara. Pada saat mereka tidak dibayar, pada saat mereka tidak dihargai dengan uang yang mereka harus dapatkan, mungkin saja mereka bisa tersinggung. Ya. Kalau zaman sekarang tidak dikasih uangnya tersinggung. Pada saat dia sudah melakukan apa yang dia suruh oleh orang lain, disuruh oleh orang lain. Ya. Tapi dalam konteks ini pada zaman dulu memang diharamkan. Hadis tadi yang telah kita lihat, yang mengharamkan nyanyian atau seni musik, ya. Kita akan melanjutkan dengan dalil-dalil dan surah yang menghalalkan nyanyian atau musik tersebut. Pertama, di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak melarang apabila kita melakukan bernyanyi, kita menyanyi, kita melakukan seni musik, itu Allah tidak melarang, ya. Asalkan ada batasnya, asalkan ada hal-hal ataupun tidak terlalu melebar dari ajaran agama, ya. Tidak, maksudnya itu tidak keluar dari ajaran agama. Dan yang paling penting adalah masih mengandung unsur-unsur Islamiyah, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, pada ayat yang pertama ini sudah dipastikan kita dibolehkan, ya,
kita dibolehkan untuk melakukan seni musik atau bernyanyi, ya, tetapi dengan catatan tidak melebihi batas, dan Allah pun tidak menyukai orang yang selalu berlebihan atau melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi santai-santai aja, jadi sedang-sedang aja, jadi tidak perlu banyak-banyak dalam melakukan menyanyi. Sedang-sedang aja lah. Yang penting-penting aja dan yang bernilai pendidikan ataupun Islamiyah. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan kembali melihat beberapa hadis yang kita akan bahas di pertemuan hari ini. Yang pertama dan yang kedua, mohon maaf, ya. Bentar. Oke. Yang kedua adalah dari Aisyah radhiyallahu an. Dia pernah menikahkan seorang wanita kepada pemuda Ansor. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa tidak kalian adakan permainan?" Karena orang Ansor itu suka pada permainan. Artinya permainan di sini bisa dalam artian boleh melakukan kegiatan bernyanyi, ya, atau melakukan, kalau istilahnya kalau sekarang itu dangdutan, ya. Kalau nggak ada dangdutan di acara nikahan nggak seru, ya. Istilahnya seperti itulah yang saya tangkap dari maksud di sini, ya. Nah, selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, juga sesungguhnya pada saat itu Umar melewati sahabat Hasan, sedangkan ia sedang melantunkan syair, ya, syair di masjid, ya. Maka Umar memicingkan mata tidak setuju, ya. Lalu Hasan berkata, "Aku bersyair di masjid dan di sana ada orang yang lebih mulia daripadamu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Pada hadis ini bahwasannya Rasulullah menyetujui adanya syair berbentuk syair, tetapi Umar tidak setuju, ya. Umar sahabat Nabi tidak setuju, ya, pada saat itu. Karena apa? Mungkin berisik ataupun mengganggu orang-orang yang berada di sekitarnya, ya. Tetapi kata Hasan apa? Ya, kata Hasan adalah, kenapa? Ya, di sana ada orang yang lebih mulia. Di mana? Di dalam masjid. Siapa? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendengarkan, beliau tidak melarang Hasan untuk melakukan ataupun melantunkan syairnya. Tapi di Hasan ini justru malah balik untuk balik memberikan pengetahuan kepada Umar bin Khattab bahwa musik itu bisa dihalalkan atau syair itu dihalalkan, ya, diperbolehkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah pun tidak merasa berisik, malah justru enak didengar, ya, bisa rileks, ya, dan juga tentunya bisa memanjakan mata kita dan telinga kita. Memanjakan mata apa? Mendengarkan musik, ya, dan yang lain-lainnya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya atau tidak? Kalau tidak, kita masuk ke dalam kesimpulan, ya. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung masuk saja ke dalam kesimpulan. Saya punya dua kesimpulan. Yang pertama, bernyanyi itu haram jika satu, ya, nyanyinya yang disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, ya, baik berupa perkataannya, qaul, ya, perbuatan, fiil, atau sarana, asya'a, ya, asya'a, ya. Misalnya disertai khamar, ya, zina, lalu terlihatnya aurat, ya, lalu ikhtilat atau campur baur pria dan wanita, atau syairnya bertentangan dengan syara, misalnya, ya, syair-syair yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya syair yang mengajak pacaran, ya. Yang kedua, pendukung pergaulan bebas. Yang ketiga, mempropagandakan sekularisme, ya. Yang keempat, liberalisme. Yang kelima, nasionalisme dan sebagainya. Jadi itu
konteks nyanyian haram jika tadi ya sudah saya jelaskan. Ya. Jadi sudah dijelaskan yang haram itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan berada di bagian yang halalnya. Ya. Yang pertama adalah nyanyian halal itu yang pertama bersih dari unsur kemaksiatan. Ya. Bersih dari unsur kemaksiatan atau kemungkaran. Misalnya nyanyian yang syairnya memuji sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendorong orang untuk meneladani sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengajak taubat dari perbuatan judi, mengajak untuk menuntut ilmu, ya, menceritakan keindahan alam semesta dan semisalnya. Jadi konteksnya adalah boleh bernyanyi, ya. Tapi dalam konteks yang sebelumnya yang diharamkan, tidak boleh bernyanyi kalau memang mengandung unsur-unsur yang tadi disebutkan di atas. Ini menjadi suatu peran penting bagi kita sebagai umat muslim untuk bisa membedakan mana bagian yang halal, mana bagian yang haram. Karena itu sangat penting bagi kehidupan pribadi kita dan kehidupan di masa yang akan datang. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk tugasnya nanti akan saya berikan di akhir dari pelajaran kita pada kesempatan yang mulia ini. Tentunya dengan harapan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Karena tanpa kita mengambil hikmah dan pelajaran, hidup kita akan terasa sulit dan hidup kita tidak akan bisa beradaptasi dengan apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Karena dunia ini sifatnya adalah sementara. Dan dunia yang memang menjadi dunia kita adalah di sana, di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.